Nah, sekarang kita bakal lanjut ke kelas 12, yaitu fase-fase peningkatan aku. Masa-masa kelas 12 adalah masa-masa tergila karena semua materi dari kelas 12 harus dicakupin dalam semester 1 atau enggak semester 2 tapi awal-awal. Karena kita bakal sibuk sama yang namanya TO, ujian praktek, ujian sekolah, UAS gitu kan. Pokoknya kayak wow banget deh kalau misalnya kelas 12 itu kayak nggak bakal berasa, cepet banget. Dan selain yang kayak ujian-ujian gitu, aku juga merasa bahwa itu adalah masa-masa kalian bingung kan mau lanjutin kuliah kemana, apakah kalian ke PTN, PTS, ke luar negeri, atau bahkan gap year. Itu adalah masa-masa paling membingungkan. Nah, di masa-masa ini, apalagi di kalau nggak salah bulan September gitu, aku mulai kenal ada yang namanya Study With Me. Kayak banyak banget di YouTube, kayak misalnya kalian belajar sambil sama orang yang live bareng dan dia juga lagi belajar. Dan dia itu pakai sistem Pomodoro timer, dimana aku baru tahu bahwa itu adalah sistem kalian belajarnya itu kayak 25, 5 atau enggak ada juga yang kayak 40 menit, 10 menit. Tapi kalau aku sih lebih ke 25, 5 gitu. Nanti aku bakal jelasin. Aku bakal lihat dari hasil rapot semester 6 aku. Matematika aku jadi menurun karena itu materinya adalah materi geometri, dimana aku nggak terlalu jago banget masalah geometri. Ya aku usahakan jadinya dapetnya 81 dan itu masih C, tapi ya udahlah, that's fine gitu kan. Masih rapot aku sekarang 88 semua. Kimia aku juga sih 81. Tapi ya udahlah, karena aku udah kayak bodo amat gitu loh. Let it flow aja lah kelas 12 karena kayak aku lebih banyak ke bikin memorisnya. Setelah aku tahu aku mau kuliah kemana, aku jadi kayak ya udahlah, kita bakal masuk ke swasta aja karena menurut aku jurusan di sana tuh lebih bagus dan emang aku beruntung banget secara finansial masih bisa dibiayain dalam ambil PTS ini. Tips aku buat kelas 12 biar dapat nilainya kayak gini. Jadi pertama tips aku adalah kalian belajar pakai Pomodoro timer, dimana aku tuh kayak belajar satu sesi itu 25 menit belajar baru 5 menit istirahat. Jadi itu kan kayak 30 menit. Nah, pokoknya aku bakal belajar selama 4 sesi, berarti 2 jam nih. Nah, abis 2 jam itu aku bakal istirahat 15 menit, kayak uang break gitu, baru mulai lagi 4 sesi berikutnya. Karena menurut aku tuh kayak lebih efektif, jadi kayak nggak terlalu memforsir otak untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu. Kalian ada pembagian waktu, jadi kayak kalian nggak terlalu bikin sakit pala, dan malah menurut aku itu lebih bisa masuk ke otak gitu, karena dicicil gitu loh sistemnya. Atau enggak, kalau misalnya menurut kalian kalian nggak terlalu serajin itu, kalian bisa ikut juga kayak banyak banget sekarang di YouTube kayak Study With Me. Aku banyak banget lihat orang live streaming di mana mereka bakal belajar dan kita bisa sekalian belajar bareng, dan mereka itu juga belajarnya pakai sistem Pomodoro timer. Jadi kalau misalnya mereka belajar ya kalian belajar, mereka istirahat ya kalian juga istirahat. Dan biasanya itu kadang-kadang pas istirahat bagian chatnya itu, live chat itu bakal dibuka lagi, jadi kayak kalian bisa ngomongin tentang how's your day atau apa gitu. Jadi kayak lebih bikin interaksi, tapi se-fun mungkin buat belajar gitu kan. Kedua adalah banyakin belajar dari YouTube. Aku tuh belajar banyak banget dari TED sama buat biologi, aku lupa namanya, aku bakal coba cari. Mereka itu biar kayak ngebantuin gitu lah konsep biologi itu kan, apalagi ke buat kelas 12 kayak misalnya glycolysis, siklus Krebs itu kan kayak agak susah gitu kan buat dimengerti, apalagi kalau cuma dengerin guru ngomong. Jadi kayak kalian harus mulai cari lagi informasi di YouTube. Kalau aku emang anaknya bisa nyari informasi lebih ke kayak gambar gitu, makanya aku cari di YouTube karena banyak banget penjelasan. Dan aku tuh kelas 12 makin gila banget belajar bareng. Kayak tiap minggu pasti seminggu sekali kita ke satu tempat, lalu kita belajar bareng 2 jam 3 jam habis pulang sekolah. Dan ya kembali lagi bahwa setiap kali aku belajar bareng, aku bakal bikin target kayak aku harus ngerjain berapa banyak soal sebelum aku pulang. Terus yang paling penting dari yang kayak kelas 10 sampai kelas 12 itu aku bawa adalah gini nih ya, kalau kelas 12 tuh guru-guru juga udah mengerti gimana capeknya kita. Mereka udah capek, kita capek, dua pihak ini udah capek intinya. Dan jadinya mereka bakal terus ngomongin misalnya satu topik nih. Nah, topik ini kalau misalnya mereka ngomongin terus, udah dipastiin itu pasti bakal masuk ujian. Jadi kalian dengerin aja nih, dengerin mereka ngomong misalnya topik A, besoknya ngomongin topik A lagi, ada B, tapi besoknya lagi ngomongin topik A mulu, itu udah pasti topik A yang bakal masuk. Jadi kayak kalian mulai belajar study smart gitu kan. Karena kembali lagi banyak juga yang belajar kelas 12 itu cuma buat nyelesain masa-masa SMA, dan mereka malah lebih fokus ke UTBK gitu kan. Karena universitas kayak masa depan kita juga gitu loh, selain dapat buat ijazah SMA. Itu adalah kesimpulan aku kelas 10, 11, 12. Secara general, kalian bisa langsung skip aja sebenarnya ke bagian sini, tapi kalian nggak bakal tahu tips-tips apa yang aku lakuin pas aku kelas 10, 11, 12. Kesimpulannya, kalau misalnya kalian mau ambil SNMPTN, kalian nilai grafiknya harus stabil atau nggak naik gitu. Jadi kalian pas kelas 10 boleh buat standar yang tinggi. Aku nggak kayak melarang kalian buat bikin standar yang tinggi, tapi kembali lagi pada masing-masing diri kalian, apakah kalian sanggup untuk mendapatkan nilai itu atau mempertahankan nilai itu di semester selanjutnya. Jangan nanti jadi kayak aku, kayak kelas 10 bagus banget,
pas kelas 11 langsung drop gitu kan. Mungkin nih ya kalau misalnya aku lihat grafik aku sekarang, mungkin kayak pas kelas 10 itu naik banget terus turun, pas kayak drop gitu pas kelas 11 menaik lagi tapi nggak secara signifikan. Dan itu kayak kalau misalnya buat SNMPTN enggak banget gitu kan, susah banget lah. Kedua adalah menurut aku ambis boleh, aku nggak melarang sama sekali karena teman aku banyak yang ambis dan mungkin aku juga sendiri ambis gitu kan. Karena aku nggak ngeles, jadi aku kayak merasa nggak enak aja gitu karena uang sekolah udah mahal, jadi kayak aku harus belajar sendiri gitu kan. Jadi makanya aku ambis gitu, makanya nilai aku walaupun dibilangnya nggak usah bagus-bagus banget, ternyata nilai aku kayak gini juga kan. Tapi kalian tuh juga harus mikirin kesehatan kalian. Oke lah kalau misalnya kalian begadang sekarang, kalian bilangnya ya ini mah cuma begadang 1 hari 2 hari nggak bakal itu kok. Tapi kalau misalnya kayak kalian keterusan terus, misalnya 1 bulan 2 bulan 3 bulan, itu juga nggak bakal berefek baik buat kesehatan kalian. Kayak kalian dari kecil juga, apalagi dari SMA, mulai harus mikirin kayak kesehatan kalian. Jangan cuma kayak mikirnya sekarang nggak kenapa-napa, kalian nggak bakal tahu nanti di masa depan kalian tiba-tiba punya penyakit itu karena berkaitan dengan tubuh kalian yang mungkin imunitasnya rendah atau apa karena kebanyakan begadang. Dan dari aku yang dulu mau ngejar negeri lalu pindah ke swasta, sebisa mungkin kalian coba cari kalian sebenarnya mau kemana sih, mau ke PTS kah, PTN kah. Dan menurut aku kayak kita tuh udah hidup yang di zaman yang lumayan kayak advance gitu kan. Kalian jangan cuma mikirin bahwa masuk ke PTN namanya bagus tapi jurusannya mungkin sebenarnya lebih bagus di PTS gitu kan. Karena kadang-kadang teman aku tuh juga ada yang mereka mau masuk PTN, tapi aku tanya kayak buat apa? Ya buat namanya doang gitu. Kalau misalnya kayak gitu, menurut aku ya kembali lagi kalau misalnya kalian emang secara financially stable gitu, kadang-kadang tuh bahkan ada yang PTS dalam jurusan itu yang lebih bagus, atau emang kadang-kadang ada satu jurusan yang nggak ada di PTN tapi ada di PTS. Dan kalian jangan takut bahwa PTS tuh mahal, karena kadang-kadang tuh banyak banget sekarang PTS yang ngebuka beasiswa. Jadi kayak kalian sekarang tinggal cari aja. Sebisa mungkin di zaman yang udah secanggih ini, kalian menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah mencari beasiswa, karena kadang-kadang juga kalian juga bisa nyari kan beasiswa kayak keluar. Yang aku tahu sih yang paling ramai banget adalah Mitsui Busan yang ke Jepang itu. Dan terakhir adalah cobalah ambil aja hal-hal baik yang bisa kalian tangkap dari apa yang aku omongin. Misalnya aku ngomongin kelas 11, terus kalian lihat bahwa nilai aku drop, tapi aku belajar tipsnya beda-beda. Ya kembali lagi kalian ambil aja poin-poin pentingnya yang menurut kalian positif dan bisa kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah semuanya kalian ambil, karena belum tentu apa yang aku pelajarin tuh bisa sama dengan apa yang kalian alamin gitu. So I think that's all. Thank you for watching.